Baik sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cahyo As di program Biru Bincang Seru. Baik sahabat, perlu diketahui bahwasannya Suara Gersik terus menyajikan informasi-informasi penting, khususnya di bidang kesehatan. Baik, telah hadir bersama kita yakni Bapak Dodi selaku BPJS dari cabang Gersik. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu Bapak. Baik, terima kasih Mas Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Dodi, saya di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gersik sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi. Baik Bapak, kabarnya hari ini bagaimana Pak? Alhamdulillah, baik, sehat. Untuk kesibukannya ngapain aja Pak untuk di BPJS sekarang Pak? Kalau yang belakangan ini ya kita sedang membangun promotif preventif ya. Jadi di tingkat primer itu kita menjaga agar pasien-pasien yang memiliki penyakit kronis yang berkelanjutan itu tetap terjaga kesehatannya dengan kontrol rutin, dengan pemeriksaan rutin di FKTP, sehingga nanti untuk preventif ya, untuk mencegah komplikasi yang lebih buruk ke selanjutnya. Jadi itu yang menjadi fokus kita pada tahun 2025 ini. Baik Pak, berarti sejalan dengan tema kita hari ini Pak ya, Iya. menjamin kecelakaan di BPJS itu sendiri Pak. Iya. Baik Bapak, sebelum membahas ke tema mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak, BPJS itu seperti apa, kemudian mengulas kembali bahwasanya JKN itu seperti apa Bapak. Boleh dijelaskan ke teman-teman di rumah. Iya, baik, terima kasih Mas Cahyo. Jadi program JKN namanya, Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang saat ini dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita sebagai penyelenggara pengelola dana kesehatan ini untuk melakukan penjaminan manfaat ya, manfaat pelayanan kesehatan kepada seluruh peserta yang terdaftar. Kebetulan di Kabupaten Gersik ini kan sudah UHC namanya, Universal Health Coverage, artinya semua penduduk di Kabupaten Gersik ini sudah tercover oleh program JKN. Jadi ada program juga dari pemerintah daerah namanya PBPU Pemda ya. Jadi masyarakat yang sebelumnya belum memiliki kepesertaan JKN ini dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk dalam 1 tahun ya, sejak itu tahun 2022 waktu itu ya, sampai dengan sekarang per tahun itu selalu di-continue ya, untuk dibayarkan iuran ya, sehingga mereka ketika kondisi sakit atau kondisi lain seperti kecelakaan ini bisa tercover oleh program JKN. Jadi ini sudah tahun ke-3 ya. Jadi alhamdulillah di Kabupaten Gersik pun juga sampai dengan saat ini untuk pembiayaannya lancar ya. Pasti ada lah ya kendala-kendala ya, mungkin lancar smooth gitu ya. Tapi ya alhamdulillah masih bisa dihandle oleh BPJS Kesehatan maupun dari pemerintah daerah setempat. Baik, cukup informatif sekali ini Pak. Bahwasannya ini kan kita membahas terkait kecelakaan yang di backup oleh BPJS Pak ya. Iya. Kita boleh tanya ini Pak, bagaimana sih Pak penjaminan peserta JKN saat terjadi kecelakaan lalu lintas Pak? Iya. Jadi di negara kita ini sebenarnya sebelum ada program JKN ya, itu ada juga PT Jasara Harja. Ya, PT Jasara Harja ini malah sejak tahun 1963 itu sudah melabelkan dirinya sebagai penjamin atau dapat memberikan santunan terhadap masyarakat yang dalam kategorinya kecelakaan di lalu lintas ya, kecelakaan di jalan raya, kecelakaan lalu lintas, bahkan juga kecelakaan dalam kapasitasnya angkutan umum, seperti kita sering melihat di media ya, kecelakaan di kereta, pesawat misalkan, mereka akan memberikan santunan, baik itu dalam bentuk misalkan korban kecelakaan ya, atau korbannya meninggal dunia. Jadi diberikan santunan oleh PT Jasara Harja itu. Dan ketika sudah ada program JKN di tahun 2014 ya, pada kala itu kita sudah menyusun untuk bersinergi, berkoordinasi apabila
ada kecelakaan lalu lintas, ya. Namun juga bagaimana fungsi atau BPJS Kesehatan itu sendiri berperan. Jadi sejak tahun 2015 itu 1 tahun setelah program JKN, kita melakukan koordinasi membuat suatu kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerjasama, ya, dimana ketika ada kecelakaan lalu lintas, ya, PT Jasara Harja ini memberikan santunan dengan nilai maksimal. Ya, kalau pada saat ini itu kalau untuk kecelakaan korban luka-luka itu ringan, ya, itu santunannya maksimal 20 juta. Nah, ketika ada perawatan di fasilitas kesehatan melampaui nilai maksimal itu, maka ada peran BPJS di situ. Jadi kita di perjanjian kerjasama itu dibuat PT Jasara Harja sebagai penjamin pertama, BPJS Kesehatan sebagai penjamin kedua. Jadi artinya semua masyarakat atau peserta yang sudah memiliki kepesertaan JKN tidak membayarkan sedikit pun, ya, pada saat pasien ini mengalami kecelakaan lalu lintas, ya, karena sudah tercover oleh Jasara Harja, bahkan setelahnya masih di-cover oleh BPJS Kesehatan. Nah, begitu. Baik Pak, jadi untuk alurnya sendiri itu bagaimana Pak? Misal dari Jasara Harja terlebih dahulu, kemudian BPJS itu Pak. Ya, dari cerita tadi, ya, kita bisa menggambarkan bahwa bagaimana sih alur pelayanan ketika pasien mengalami kecelakaan, ya. Jadi karena kita sebagai penjamin kedua ini, jadi kita menyesuaikan dengan alur yang sudah ada di PT Jasara Harja sebagai penjamin pertama. Di PT Jasara Harja sendiri mengatur bahwa ketika santunan atau jaminan itu dilakukan oleh PT Jasara Harja, maka sudah ada kelengkapan syarat administrasinya, yaitu ada laporan polisi, ya, laporan polisi, kemudian baru Jasara Harja bisa mengeluarkan garansi letter. Jadi sifatnya menjamin bahwa si pasien ini nanti akan dibayarkan pelayanan kesehatannya oleh PT Jasara Harja. Nah, ketika ini sudah terpenuhi, maka BPJS Kesehatan otomatis dia akan mengikuti ketika itu sudah divalidasi oleh PT Jasara Harja. Jadi perlu diketahui, ya, jadi untuk pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas, ya, baik itu dia di jalan raya maupun angkutan umum, itu perlunya ada penyidikan dari pihak kepolisian, ya, yang pertama dilakukan, sehingga nanti terbitlah laporan kepolisian atau LP namanya. Nah, LP ini digunakan oleh PT Jasara Harja untuk mengeluarkan garansi letter, ya, syarat penjaminan. Jadi setelah itu sudah keluar, nanti itu yang digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk sebagai untuk validasi bahwa ini sudah dikeluarkan oleh PT Jasara Harja, dan berikutnya perawatannya kalau melampaui santunan plafon tadi maka akan di cover oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita sifatnya mengikuti regulasi yang sudah dibuatkan oleh PT Jasara Harja. Dan ini juga pada saat kemarin juga masih ada yang ini, ya, yang permasalahan yang muncul di lapangan itu, ada pasien yang tidak memiliki SIM, ya, tidak memiliki SIM, ya. Kemudian pasien itu tidak mau melapor di polisi, ya, karena ada mungkin kekhawatiran, ketakutan kalau itu akan diproses hukum dan selanjutnya, ya, sehingga ketika itu tidak dilaporkan, kemudian maka tidak akan muncul santunan dari PT Jasara Harja ataupun penjaminan dari BPJS Kesehatan, karena alurnya itu tidak terpenuhi. Jadi perlu diketahui oleh masyarakat juga, ya, bahwa kalau kita juga dari PT Jasara Harja juga sudah berkoordinasi dengan kami menekankan bahwa itu prosesnya akan berbeda, ya. Jadi tetap harus melapor ke polisi untuk diproses. Jadi sifatnya laporan ini adalah laporan kecelakaan, ya. Kemudian nanti dilanjutkan ke PT Jasara Harja dan ke BPJS Kesehatan.
Jadi kalau untuk pelanggaran terhadap dia mungkin belum memiliki kapasitasnya untuk mengemudi, itu persoalan yang lain. Ya. Tapi untuk mendapatkan jaminan ini memang harus laporan polisi, kemudian nanti dapat garansi letter, kemudian nanti dapat penjaminan dari BPJS Kesehatan. Nah, kemudian ada juga persoalan yang lain yang di masyarakat ini itu kecelakaan tunggal, Mas. Iya, betul Pak. Jadi sering kali terjadi. Jadi memang di ketentuannya di PT Jasara Harja ini untuk kecelakaan yang diberikan santunan ini adalah sifatnya kecelakaan yang ganda atau lebih ya. Jadi yang saling bertabrakan gitu ya. Melibatkan banyak orang. Melibatkan dua pihak atau lebih gitu ya. Bagaimana dengan kecelakaan tunggal? Nah, jadi kecelakaan tunggal ini karena memang ruang lingkupnya adalah di kecelakaan ya, maka kita juga berlakukan hal yang sama. Meskipun memang tidak diberikan santunan atau dijamin oleh PT Jasara Harja, namun kita mengikuti alur yang sama, yaitu tetap dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Ya, polisi dalam hal ini itu Satlantas ya. Satlantas melakukan penyidikan, menentukan bahwa ini memang terjadi kecelakaan di jalan raya ya, yang dimana itu dia sendiri tunggal gitu ya, maka akan terbit LP. Nah, setelah LP itu nanti masuk ke PT Jasara Harja. Namun di PT Jasara Harja itu mengeluarkan pernyataan bahwa tidak dapat dijamin karena tidak terpenuhi kriterianya PT Jasara Harja, karena bukan kecelakaan ganda atau bukan kecelakaan karena angkutan umum ya. Nah, surat tersebut itu menjadi dasar bagi BPJS Kesehatan untuk melakukan penjaminan. Jadi posisinya tetap sama sebagai penjamin kedua, di mana di penjamin pertama itu tidak menjamin, tidak memberikan santunan ya, nol rupiah. Jadi langsung dialihkan ke BPJS Kesehatan. Jadi sifatnya seperti itu. Jadi memang kecelakaan yang dinamakan kecelakaan lalu lintas ini sudah diatur di dalam Perpres 82, terakhir Perpres 82 tahun 2018. Jadi apabila di ranahnya kecelakaan lalu lintas di mana sudah ada penjaminnya, maka dijaminkan oleh penjaminnya yang sesuai dengan ketentuan tadi. Namun ketika melewati dari plafon yang ditentukan oleh penjaminan yang utama tadi, maka bisa dialihkan ke program JKN di mana dikelola BPJS Kesehatan. Jadi ketentuannya seperti itu, Mas. Baik, Pak. Menarik sekali ini, Pak. Bahasannya ini, Pak. Kalau kita kan terjadi kecelakaan, Pak ya. Mungkin ada satu orang kecelakaan sendiri. Kemudian orang-orang ini menolong, kemudian diantar ke rumah sakit, di UGD dan lain-lain. Lah, kita itu belum sempat melapor, Pak. Sedangkan di UGD ini prosesnya bagaimana, Pak? Iya, baik, Mas Cahyo. Jadi kita harus bedakan penanganan kesehatan khususnya yang sifatnya emergensi ya, dengan sifatnya administrasi. Nah, jadi di dalam perjanjian kerjasama yang diatur oleh PT Jasara Harja dan BPJS Kesehatan itu juga itu mengatur sistem administrasi ini ya. Jadi pasien ini ya mau nggak mau tetap harus dilakukan pelayanan, kalau nggak nanti kondisinya harus ditolong terlebih dahulu, harus dipastikan terlebih dahulu keselamatannya ya, baru diselesaikan sistem administrasinya. Jadi di dalam PKS atau perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dan PT Jasara Harja itu juga mengatur ada 1x24 jam itu maksimal harus sudah dilakukan laporan ke pihak kepolisian ya, baik itu nanti sudah keluar suratnya atau belum, tapi yang penting sudah melapor ya. Nah, kemudian nanti PT Jasara Harja menindaklanjuti maksimal 3x24 jam ya, baik itu nanti yang sifatnya menyelesaikan dulu ya, proses dulu, belum tentu selesai di saat itu juga, karena betul, Pak. Pihak kepolisian juga perlu waktu, yang butuh waktu untuk melakukan identifikasi, penyidikan ya, bagaimana pola kecelakaannya, kemudian injurinya bagaimana ya. Jadi itu berproses dulu. Rumah sakit dalam hal ini menangani kecelakaannya itu ya tetap berproses ya. Nah, di dalam
rumah sakit ini melakukan penanganan terhadap kecelakaan ini, itu sifatnya administrasinya ada di aplikasi yang sudah integrasi antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit itu dilakukan flagging kecelakaan lalu lintas. Cukup itu. Sambil nanti dari kepolisiannya berproses, dari PT Jasaranya berproses, rumah sakitnya memastikan bahwa ini adalah dugaan kecelakaan lalu lintas. Ya. Baru nanti setelah administrasinya itu selesai semua, rumah sakit ini yang menentukan ini diklaimkan ke Jasa Raja atau langsung ke BPJS Kesehatan, atau bisa jadi bukan keduanya ya. Atau bisa jadi nanti ke BPJS Ketenagakerjaan, karena ada sifatnya yang kecelakaan lalu lintas ini dalam ranahnya kecelakaan kerja. Iya, misalkan dia bekerja jalanan yang biasa dilalui, jadi kecelakaan lalu lintasnya masuk Jasa Raja, sisanya masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi nanti rumah sakit ini yang mengumpulkan dari semua administrasi tadi itu untuk nanti ini ditagihkan ke siapa. Nah, tapi ya rumah sakit dan masyarakat jangan khawatir ya, nggak perlu kita terus harus laporan ke polisi, apalagi pasien kondisinya nggak sadar ya. Jadi nanti dilakukan identifikasi dulu si pasien ini siapa ya, keluarganya ada nggak yang bisa dihubungi ya. Nah nanti orang-orang itu yang akan melakukan pelaporan ya, menyelesaikan administrasi ya. Jangan khawatir, rumah sakit nggak akan ditangani kalau belum jelas, nggak ya. Jadi saya yakin rumah sakit juga pasti akan sudah menjadi kewajibannya lah ya, ketika ada pasien kondisinya gawat apalagi ya, mau nggak mau harus dilakukan penanganan. Jarang sekali ya, atau nggak ada bahkan rumah sakit ini tahan dulu ya, ini pasien BPJS atau pasien umum ya, pasti mereka akan penanganan dulu, baru nanti administrasinya diselesaikan belakangan gitu Mas. Siap. Baik Pak, terkait biaya tadi Pak ya, bahasan plafon tadi, boleh dijelaskan Pak, plafon itu seperti apa? Kemudian kalau Jasa Raja kan sistemnya kayak santunan Pak. Iya. Kemudian kalau biaya yang di backup oleh BPJS sendiri itu bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau di PT Jasa Raja seperti saya sampaikan tadi bahwa ada nilai maksimal ya plafon yang ditentukan, yaitu 20 juta untuk korban luka-luka. Ya. Tapi kan pada kondisinya pasien itu kan kalau kecelakaan lalu lintas ya banyak sekali kasusnya itu fraktur patah tulang. Ya, patah tulangnya nggak cuma satu, multiple ya, sehingga di tangan, di kaki gitu Pak. Iya. Jadi sehingga operasinya itu banyak sekali dan butuh biaya juga besar. Ya, sehingga seringkali juga nilai santunan yang diberikan PT Jasa Raja itu kurang. Ya, sehingga harus di backup oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau yang diberikan oleh PT Jasa Raja itu sifatnya adalah bisa ditagihkan oleh rumah sakit ya ke PT Jasa Raja, bisa juga reimbursement. Jadi pasien melakukan pembiayaan sendiri, misalkan si pasien belum sempat untuk ngurus administrasinya, belum lapor ya bisa bayar sendiri ya, nanti ketika syarat-syarat itu sudah terpenuhi bisa reimburse nagih mandiri ke PT Jasa Raja ya, atau bisa juga dari rumah sakit ya secara gelondongan dengan BPJS Kesehatan nanti ditagihkan ke PT Jasa Raja melalui BPJS Kesehatan. Nah, kalau untuk pembiayaan dari PT Jasa Raja sendiri itu sifatnya fee for service Mas. Jadi pelayanan apa yang dilakukan itu yang dibayarkan. Tapi kalau di BPJS Kesehatan itu pelayanannya paket. Ya, jadi mungkin masyarakat juga sudah banyak yang tahu tentang INASIBIJIS namanya. Jadi kelompok penyakit ya. Kelompok penyakit, setelah nanti dimasukkan diagnosisnya, tindakannya apa, maka keluarlah tarif. Nah, tarif ini yang secara gelondongan juga itu dibayarkan ke rumah sakit oleh BPJS Kesehatan. Jadi kita juga punya kontrak kerjasama dengan rumah sakit itu kita tidak boleh mengenakan iur biaya. Jadi iur biaya itu biaya tambahan yang dibayarkan sendiri oleh pasien ya.
Jadi yang saya sampaikan di sini adalah bagi yang perlu diketahui untuk oleh masyarakat ini adalah ketika sudah menjadi peserta JKN, ya, tidak perlu ragu, tidak perlu nanti untuk kemudian takut ya ada biaya tambahan yang diberikan kepada pasien ya, dari rumah sakit atas perawatannya. Selama sesuai dengan haknya pasien ini, haknya peserta ini, maka tidak ada iur biaya tambahan. Misalkan pasien ini kelasnya kelas 3 ya, kelas 3 pada saat dia mengakses pelayanan di rumah sakit, rawat inap, operasi, itu dia sesuai dengan haknya kelas 3, maka tidak akan pernah kena iur biaya. Kelas 2 juga sama ya. Tapi ketika nanti kelas 3 ini naik ke kelas 2 atau kelas 2 naik ke kelas 1 atau ke VIP, nah itu maka ada selisih biaya yang dibayarkan. Itu sifatnya juga variasinya macam-macam tergantung dari gelondongan grup tadi ya. Kalau gelondongan grup tadi itu mahal ya, maka nanti selisihnya itu juga akan mahal, iur biaya yang dibayarkan akan mahal. Jadi saya sarankan kepada seluruh peserta ini ya sesuai dengan haknya saja. Kalau kelas 3 ya pakai kelas 3 saja, kelas 2 ya pakai kelas 2, kelas 1 juga pakai kelas 1 saja, sehingga memang tidak perlu iur biaya tambahan untuk pengobatan atau yang akibat kecelakaan ini di rumah sakit. Itu Mas Cahyo. Baik Pak, terkait biaya sudah di backup semua oleh Jasara Harja dan BPJS Pak. Kemudian di situasi tertentu Pak, misal tadi ya disebutkan bahwasannya ada patah tulang Pak, kemudian kan sudah ditangani pada saat operasi tersebut. Selanjutnya ada kayak rujukan dan lain-lain, itu di backup atau bagaimana Iya Pak? betul. Jadi di penanganan penyakit apapun ya, termasuk kecelakaan ini kan nggak sekali datang langsung sembuh ya. Betul, operasi Pak. Selesai sembuh pulang gitu. Maka diperlukan untuk perawatan lanjutan ya, entah itu kontrol, entah itu afpen ya. Jadi kalau di tulangnya patah disambung, itu biasanya yang untuk plat untuk penyambungnya itu bisa dilepas ya, bisa dilepas karena Operasi kembali tuh berarti Pak? iya dilepas. Jadi karena itu akan mengganggu dalam jangka panjang ya, perlu dilepas dan seterusnya, banyak perawatan lanjutan. Jadi ketika ini sudah melalui alur yang seharusnya ya, jadi alurnya dari LP-nya sudah ada, garansi letternya dari Jasara Harja sudah ada, maka BPJS ini memiliki kewajiban untuk melakukan penjaminan atas perawatan untuk sampai dengan dia sembuh. Ya, jadi kontrol, kemudian apapun ya terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang saat ini itu nanti kedepannya sampai dengan sembuh akan tetap dijaminkan oleh BPJS Kesehatan, asalkan memang dari syaratnya di awal untuk administrasinya sudah terpenuhi. Yang seringkali terjadi itu gini Mas, jadi pada saat pasien ini mengalami kecelakaan, dia seperti tadi contohnya ya, dia takut untuk lapor ke polisi ya, nanti mungkin kekhawatiran, mungkin ribet dan sebagainya ya, sehingga ya sudahlah bayar umum, bayar sendiri dulu, sehingga pada saat operasinya dia dibayarkan oleh kantong pribadinya ya, tidak pakai Jasara Harja, tidak pakai BPJS. Nah, yang kontrolnya ini atau perawatan lanjutan ini itu tidak dapat dijaminkan oleh program JKN. Karena memang seperti itu Pak ya, alurnya tidak terpenuhi dari awal. Jadi ketika dia nanti periksa kontrol, misalkan setelah operasi kan kontrol ya ke dokter pakai JKN, karena akan ketahuan ini kenapa pasien ini datang berkunjung, kenapa kemarin habis operasinya karena kecelakaan, dikaitkan dengan alurnya JKN tadi, maka tidak terpenuhi. Jadi ini tidak dapat dibiayai dijaminkan oleh program JKN. Jadi selanjutnya akan menjadi pasien umum sampai dengan dia sembuh. Jadi yang berkaitan dengan kecelakaan itu tidak dijamin oleh program JKN. Jadi makanya disarankan ya ikutilah ketentuan yang sudah diberlakukan sebagaimana syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kan kita semua lah ya, semua itu pasti ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Nggak bisa kemudian saya peserta JKN, saya bayar
iuran setiap bulan rutin, nggak pernah nunggak gitu. Tapi untuk mendapatkan manfaat atau jaminan tadi, maka tetap ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Baik sahabat cerdas, syarat dan ketentuan itu tetap berlaku walaupun Anda sudah masuk ke kategori jaminan kesehatan tadi ya Pak ya? Iya. Gitu. Selanjutnya Pak, mungkin kalau ada kecelakaan di luar kota Pak, ini kan Gresik. Iya. Sedangkan kecelakaannya di luar kota itu bagaimana Pak prosedurnya? Iya. Apakah sama atau berbeda Pak? Iya. Jadi inilah manfaat dari program JKN ya, yang kita diselenggarakan untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi sifatnya ini ya, sifatnya kita akses untuk pelayanan kesehatan ini bukan hanya kecelakaan sebenarnya. Jadi semua ketika pasien ini atau si peserta kita ya, itu ketika melakukan perjalanan ya ke luar kota, luar provinsi, luar pulau, selama itu dalam satu Indonesia ya, maka bisa mengakses pelayanan kesehatan di tempat sementara, domisili sementara itu ya. Jadi termasuk juga kecelakaan lalu lintas ya, misalkan pasien dari Gresik ya kemudian melakukan perjalanan via darat misalkan ya ke Jawa Tengah gitu ya, ke Solo misalkan, ada kecelakaan lalu lintas di situ ya, maka nanti dari kepolisian setempat itu bisa melakukan, dilaporkan ya, nanti kepolisian Satlantasnya bisa melakukan identifikasi, penyidikan ya, mengeluarkan LP. Jasara Harja itu juga kan tersebar di seluruh Indonesia ya. Bisa dilaporkan nanti dari PT Jasara Harja setempat ya, dan pasien bisa ditangani di rumah sakit setempat ya. Seperti tadi kondisinya, jadi rumah sakit tidak perlu menanyakan hal-hal yang sifatnya administratif dulu ya, tetap dilakukan pelayanan, tapi proses administrasinya ini juga terus berjalan ya, sehingga alur yang nanti akan digunakan oleh si pasien ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak ada masalah selama itu di Indonesia Mas ya. Kalau di luar negeri beda lagi Mas. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu ini Pak, sejauh ini BPJS cabang Gresik ini sudah membackup apa saja Pak kira-kira Pak? Iya, terkait yang kecelakaan di lalu lintas ini Pak. Oh, kalau kasusnya sudah banyak sekali Mas. Jadi saya nggak ingat juga satu persatu ya. Jadi pada poin besarnya adalah semua kasus yang kami jaminkan ini hampir semuanya sudah. Oh iya, jadi saya juga apresiasi ke masyarakat di Kabupaten Gresik, sudah banyak yang paham ya terkait dengan alur pelayanan ini. Mungkin masih ada yang satu dua yang seperti tadi bayar sendiri, tapi nanti kontrolnya ikut BPJS dan sehingga dilakukan oleh rumah sakit ya. Rumah sakit juga kita kan di dalam kontrak itu juga sudah jelas ya. Jadi rumah sakit terpaksa untuk menolak dalam arti tidak dapat digunakan kepesertaannya JKN ini karena tidak terpenuhi ketentuannya. Jadi sifatnya bukan menolak ya, tapi tidak dapat dijaminkan. Jadi yang perlu diketahui oleh masyarakat kita, alur-alurnya seperti itu. Jadi ketentuannya juga sudah ada regulasi yang dibuat ya di peraturan presiden, di undang-undang, di Jasara Harja itu sudah ada ya. Kita juga sudah punya kontraktual dengan PT Jasara Harja. Saya kira sampai dengan saat ini juga sudah berjalan dengan lancar ya. Bahkan kita kalau di Gresik ini kan satelitnya di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto ya. Juga ada beberapa yang peserta dari Kabupaten Gresik ini mengalami kecelakaan di daerah-daerah sekitar satelit itu nggak ada kendala juga kok. Bisa diakses pelayanannya misalkan di rumah sakit di Surabaya itu nanti sifatnya administrasi juga kita sudah ngeling dengan PT Jasara Harja. Jadi perlu diketahui juga kita selama kerjasama dengan PT Jasara Harja itu bukan hanya kontraktual secara kesepakatan ketentuan ya, tapi juga dalam sistem aplikasi. Jadi di aplikasinya BPJS Kesehatan itu juga sudah terbaca, misalkan ada pasien kecelakaan dijaminkan oleh PT Jasara Harja, ada plafon kan maksimal 20 juta ya. Ternyata yang digunakan itu baru 10 juta. Itu
BPJS Kesehatan bisa mengetahui info itu dari bridging aplikasi tadi. Ya. Jadi ketika nanti kita menjadi penjamin itu setelah 20 juta itu habis. Ya. Tapi kita bisa memantau, oh ini jasa rajanya masih ada 10 juta. Jadi kita belum tidak berkewajiban ya, itu Pak, ya, untuk menjamin. Kita tetap memantau itu setelah nanti jasa raja itu sudah lebih, maka nanti yang ditagihkan rumah sakit adalah sisanya. Ya, jadi misalkan ada kalanya kita membayar ke rumah sakit itu nol karena sudah masih tercover oleh PT Jasa Raja. Ya. Atau kita misalkan operasinya 21 juta, kita hanya membayarkan ke rumah sakit itu 1 juta. Karena 20-nya sudah dibayarkan oleh PT Jasa Raja. Jadi itulah implementasinya ya. Kita sudah bridging di dalam sistem pembiayaannya ini agar bisa dipantau oleh PT Jasa Raja maupun dari pihak BPJS Kesehatan, sehingga tidak ada kekeliruan atau double pembayaran. Ya, misalkan sudah dibayarkan oleh PT Jasa Raja 20 juta, sedangkan operasinya 25 juta misalkan. BPJS bayarkan 25 juta kan double. Ya, Jasa Raja sama BPJS Kesehatan. Jadi sudah dibuatkan sistem sehingga kita sudah mengetahui dan rumah sakit juga dapat mengetahui dari bridging aplikasi tersebut. Jadi karena sudah 2015 Mas, sudah 10 tahunan ya, 10 tahunan kita sudah improve untuk sistem-sistemnya. Mungkin di awal dulu masih agak banyak kendala gitu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah lancar sih ya. Iya. Baik Pak, mungkin pertanyaan terakhir dari saya Pak, bahwasanya situasi tertentu kalau ada seseorang kecelakaan itu kan pasti dirawatnya ke rumah sakit terdekat Pak. Nah, rumah sakit terdekat di kabupaten sendiri ini sudah tercover BPJS semua atau tidak Pak? Baik yang umum maupun yang swasta Pak? Ya. Jadi di Kabupaten Gresik ya, kita punya berapa ya? 21 ya, atau 20 ya? 20 rumah sakit ya, yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Hampir tidak ada yang belum ya. Bahkan rumah sakit yang baru yang di Kedamaian itu Rumah Sakit Sehati Gresik, RSUD ya. RSUD Sehati Gresik sudah kerjasama dengan kita per akhir Mei kemarin. Ya, jadi ketika nanti mengakses rumah sakit itu untuk Kabupaten Gresik sendiri semua sudah providernya BPJS Kesehatan. Keren sekali ini Pak. Jadi 20 sama satu ada klinik dua klinik utama Gresik, klinik mata sama yang di klinik utama Gresik yang di Cermi. Jadi kita ya alhamdulillah di Kabupaten Gresik juga dengan dorongan dari Pemda juga untuk berkomitmen universal health coverage, maka BPJS Kesehatan juga memiliki kewajiban menyediakan akses seluas-luasnya ya. Jadi semua rumah sakit di Kabupaten Gresik kita sudah kerjasamakan. Jadi tidak perlu khawatir ya, dari teman-teman misalkan ada ya jangan sampai sih ya. Iya, misalkan ada kondisi yang mengakibatkan kecelakaan ya, bisa di rumah sakit mana saja gitu. Baik Pak, terima kasih atas itunya. Mungkin diberikan closing statement Pak, sama mungkin ajakan bagi pemirsa untuk taat aturan tadi Pak. Iya, baik, terima kasih Mas Cahyo. Jadi teman-teman apa sebutannya? Sahabat cerdas Pak. Sahabat cerdas, iya, sahabat cerdas Gresik ya. Jadi ya alhamdulillah kita sudah berdomisili di Kabupaten Gresik ini sudah merupakan syukur yang tak terhingga mungkin ya. Karena ya mungkin dari sahabat cerdas ini ada yang dari sektor badan usaha ya, pekerja maupun dari pegawai negeri maupun dari badan usaha swasta ya. Jadi dengan adanya program JKN ini pasti tercover. Demikian pula yang mungkin masih tergolong masyarakat yang kurang mampu, ini juga sudah tercover dari pemerintah pusat ya, dari Kementerian Sosial yang diberikan namanya pemberi bantuan iuran dari PBI, APBN. Kemudian ada dari Kabupaten Gresik sendiri, dari pemerintah daerah
setempat ya. Kabupaten Gresik sendiri juga mengcover bagi sisanya yang masih belum tercover JKN. Jadi sudah berjalan kurang lebih 2 tahun lebih ini ya, alhamdulillah untuk semua masyarakat di Kabupaten Gresik ini bisa tercover penjaminannya oleh program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan ya. Dan juga ada satu lagi dari sektor mandiri yang membayar sendiri iurannya. Nah, ini yang kami harapkan di dalam setiap bulannya itu rutin untuk membayar iurannya agar selalu aktif ya. Kalau nggak aktif nanti nggak bisa digunakan BPJS Kesehatannya. Ya kalau dari sektor lain mungkin akan selalu aktif karena rutin dari badan usaha maupun dari pemerintah untuk membayarkan iuran. Dan bagi sahabat cerdas ini juga, selama kita ingin menggunakan manfaat dari program JKN ini ya, memang benefitnya itu langit ya. Jadi semua itu bisa di-cover ya. Tapi ada syarat dan ketentuan ya, dimana seperti halnya penjaminan terhadap kecelakaan lalu lintas ini juga di-cover sampai dengan kontrol, sampai dengan afpen ya. Misalkan dipasang platnya sampai dengan diambil selesai, kontrol terus itu dijamin ya. Tapi juga ingat ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Ketika itu nanti di awal kecelakaan, maka itu sudah ada namanya penjaminan dari penjamin pertama dan kedua ya, yang kita sebutnya koordinasi manfaat antara BPJS Kesehatan dengan PT Jasara Harja. Jadi perlu diketahui, jadi nanti juga bisa disampaikan ke teman-teman keluarganya ya. Ketika ada yang mengalami kecelakaan, maka bisa disampaikan, bisa diberikan edukasi ya, bahwa kalau misalkan ingin menggunakan program JKN memang harus ada alur-alur yang harus terpenuhi dulu gitu Mas. Baik, terima kasih atas informasi yang diberikan Pak Dodi. Ini sangat sama-sama. bermanfaat bagi kita, bahkan warga Gresik dan se-Indonesia Pak ya. Amin, insya Allah. Baik Pak Dodi, terima kasih. Mungkin sahabat cerdas selalu hati-hati di rumah, walaupun sudah terjamin misal ada tragedi atau musibah, tetapi kita harus tetap waspada dan hati-hati, jangan sampai kecelakaan itu terjadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Baik pemirsa, saya Cahyo As dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.